Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebentar lagi kita akan memasuki ke tahun ajaran baru, tahun ajaran 2023-2024. Oleh sebab itu, rekan-rekan di satuan pendidikan mungkin sudah mulai menyiapkan untuk proses kegiatan penerimaan peserta didik baru. Nah, terkait dengan kekinian, dengan hadirnya digitalisasi sekolah, saya kali ini akan mencoba untuk mempraktikkan cara membuat Google Formulir untuk kebutuhan pendaftaran peserta didik secara online ataupun daring. Ikuti langkah-langkahnya yang harus kita lakukan di antaranya. Yang pertama adalah Bapak Ibu silakan masuk ke Google Chrome. Nah, di antaranya ini Bapak Ibu masuk ke Google Chrome, atau ini contoh yang sudah jadi Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang memang belum membuatnya, nanti saya akan pandu untuk ke proses pembuatannya. Ini ada contoh yang sudah jadi Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke Google Chrome ini, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan diantaranya adalah Bapak Ibu terlebih dahulu masuk ke Dapodik dan download atau unduh formulir yang dari Dapodik. Kenapa saya menyarankan demikian? Bapak Ibu harus mendownload dulu agar Bapak Ibu mengetahui apa-apa saja yang harus dituangkan, apa-apa saja yang harus dituliskan di Google Form ini ketika nanti Bapak Ibu akan membuat Google Form untuk pendaftaran tersebut. Nah, sehingga ketika kita sudah sesuai dengan yang ada di Dapodik, tidak akan mempersulit lagi kita ketika penginputan seperti itu Bapak Ibu. Ini ada sebuah contoh. Saya di sini tadi sudah download dari Dapodik versi terbaru gitu ya, 2023.d. Ini adalah contoh formulir yang saya unduh atau saya download dari Dapodik tersebut. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, kemudian NISN, nomor seri ijazah, nomor seri SAUN, nomor ujian nasional dan lain sebagainya. Ada juga data orang tua, data ayah, data ibu, kemudian data wali, dan tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah download Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke Google Form yang tadi ya. Ini salah satunya contoh yang sudah jadi. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama, Bapak Ibu silakan tambahkan tab baru seperti ini, kemudian ke titik 9 ke Google Form. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih yang mana, mau yang kosong, mau yang sudah ada template-nya. Sebagai contoh kita buat yang sudah ada template-nya yang ini gitu ya. Kita klik dulu sebentar, tunggu sedang loading. Nah, ini salah satu contoh template dari bawaan begitu ya Bapak Ibu yang ada di Google Formulir. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu silahkan tinggal buat judulnya di sini ya. Judulnya misalkan formulir ya, sebentar, formulir pendaftaran peserta didik baru. Misalnya ini nama lembaganya Kober Green School gitu ya, KB Green School Majalengka. Ini kelompok bermain Green School Majalengka. Nah, di bawahnya ini ganti dengan tahun ajaran Bapak Ibu ya. Tahun ajaran 2023-2024 seperti ini. Kemudian nama kita ganti dengan nama peserta didik dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu, nah ini saya berikan contoh yang sudah saya buatkan di sini, nama peserta didik. Nah, untuk nama peserta didik Bapak Ibu di sini pilihannya itu pakai jawaban singkatnya. Kemudian ininya wajib diisi dicentang. Kemudian klik tanda plus. Setelah tanda plus, kita ke jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini pertanyaan kedua, jenis kelamin itu pilihan ganda ininya. Bapak Ibu sebetulnya bisa menggunakan pilihan ganda, bisa
kotak centang ataupun drop down. Silahkan mana yang lebih mudah. Kalau saya sarankan yang paling mudah pilihan ganda saja Bapak Ibu. Nah, yang pertama laki-laki, kedua perempuan. Kita klik lagi tanda plus ini. Nanti ini nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan di sininya pilihannya lebih baik jawaban singkat saja begitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah selesai klik tambah lagi, baru nanti ke tanggal lahir. Nah, ini untuk tanggal lahir sama jawaban singkat. Tanda plus lagi sampai dengan ini ada agama. Nah, kalau untuk agama di sini saya menggunakan yang pilihan ganda, walaupun sebetulnya bisa pakai yang kotak centang ini gitu ya nanti. Nah, ini saya cobakan yang kotak centang, nanti hasilnya seperti ini. Kalau pakai drop down, nah ketika ini dibuka nanti jadi dia akan ke bawah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya di sini pakai salah satu contohnya mungkin yang centang saja Bapak Ibu. Kemudian alamat tempat tinggal. Nah, untuk alamat tempat tinggal di sini saya buat paragraf karena kenapa? Untuk alamat tempat tinggal ini harus diisi selengkap mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian nomor WhatsApp, kemudian email pribadi, nomor KKS. Nah, ini jika punya, jika tidak punya Bapak Ibu, nah ini jangan wajib isi, tapi ini harus matikan ya tanda wajib isinya karena memang tidak semua peserta didik memiliki nomor ini. Demikian juga dengan nomor KPS dan PKH, ininya harus dinonaktifkan karena tidak semua peserta didik, tidak semua anak memiliki nomor KPS dan PKH. Selanjutnya nomor registrasi akta lahir. Nomor registrasi akta lahir diharapkan ini harus diisi, wajib untuk diisi seperti itu ya Bapak Ibu, karena sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan ketika penginputan Dapodik. Adapun ketika nanti seandainya si anak ini atau peserta didik ini tidak memiliki atau belum memiliki akta lahir, boleh diisikannya nanti dengan angka 0 saja seperti itu arahannya. Kemudian nama ayah wajib diisi Bapak Ibu ya, nama tahun lahirnya, cukup tahun lahirnya saja, ini tidak harus dengan tanggal dan bulannya Bapak Ibu ya. Dengan lengkap seperti itu jauh lebih bagus, tapi dengan tahun saja itu sudah cukup. Pekerjaan, kemudian pendidikan, tidak sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Penghasilan, nah ini untuk penghasilan sebetulnya kalau kita lihat di Dapodik itu lihat rentang Bapak Ibu ya, tetapi di sini saya buatkan yang pengisian singkat saja. Kemudian setelah data ayah itu data ibu sama dengan data ayah, dan berikutnya adalah data wali. Untuk data wali ini saya sengaja ininya dimatikan Bapak Ibu karena tidak semua peserta didik itu tinggal dengan wali. Artinya apa? Ketika tinggal dengan bapak dan ibunya, ini wali ini tidak menjadi wajib diisi. Tapi ketika memang data ibu dan data bapak itu kan penting walaupun tinggalnya dengan wali seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga paham. Nah, seterusnya datanya sama seperti data bapak dan ibu. Kemudian tinggi badan di sini. Tinggi badan nanti diakhiri dengan satuannya sentimeter Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berat badan. Kalau untuk berat badan itu satuannya meter biasanya Bapak Ibu ya. Kemudian lingkar kepala juga sama sentimeter. Kemudian ada jarak tempuh ke sekolah, ini boleh meter satuannya, boleh kilometer kalau memang jauh. Kemudian waktu tempuhnya, kalau tadi mohon maaf jarak tempuh ya, kalau ini waktu tempuh. Waktu tempuhnya satuannya misalkan menit ataupun jam. Anak keberapa, nah jumlah saudara kandungnya ada berapa. Itu sementara Bapak Ibu, setelah jadi seperti ini, formulir seperti ini, silahkan Bapak Ibu kemudian nanti kirimkan ya, kirimkan linknya. Contoh saya ini kirimkan, sekali lagi klik kirim. Nah, kemudian klik tanda yang seperti oval ini, ada stripnya di tengah, klik. Kemudian karena ini terlalu panjang linknya, Bapak Ibu bisa centang pendekkan URL. Kita lihat pendekkan URL. Nah, ini sudah jadi pendek, sama saja gitu ya dengan yang panjang tadi. Kemudian salin. Setelah disalin atau di copy, arahkan ke WhatsApp web milik Bapak Ibu. Nah, setelah saya contoh kirimkan ke siapa tadi yang bertanya masalah ini, oh ini Ibu Neni Sumarni ya, saya coba kirimkan ke WhatsApp beliau, nanti bisa dibuka. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Seperti itu, nanti mungkin ini bisa disimulasikan
Contoh saya, misalkan saya akan buka nih, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah ini misalnya nama, nah tinggal mengisi ke sininya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh tampilan yang ketika tadi saya buatkan gitu ya. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu, sangat simpel sekali untuk membuat formulir pendaftaran secara online atau daring ini. Bisa diaplikasikan Bapak Ibu, silakan, terlebih lagi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya berada di perkotaan begitu ya, dan apalagi sekolah penggerak sekarang itu harus menerapkan digitalisasi sekolah gitu. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hal-hal yang sederhana seperti ini gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.